Selamat malam semuanya. Perkenalkan sebelumnya, kenalkan, nama saya Aditya Yuda. Jadi, saya dari kelas 12 RPL. Kali ini saya ingin memberikan sebuah presentasi tentang bagaimana sih cara menjadi pribadi yang bernilai. Kuncinya tuh seperti apa sih untuk menjadi pribadi yang bernilai? Untuk yang pertama, kita mulai dulu. Di situ ada Albert Einstein. Kalian pasti tahulah Albert Einstein itu siapa. Orang dengan IQ tertinggi waktu zaman dulu. Dia ngomong, try to not become a man of success, but rather try to become a man of value. Artinya apa sih? Jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk menjadi orang yang sukses, tapi cobalah berpikir untuk menjadi orang yang bernilai, orang yang bervalue. Seperti yang kita tahu, bahkan kalian sekalipun, kebanyakan dari kita pengennya itu jadi orang sukses. Sukses dalam karir, cita-cita, ataupun bidang lain di kehidupan. Ya, nggak salah punya keinginan untuk sukses. Tapi suksesnya bukan cuma sukses saja. Sukses punya mobil, sukses punya rumah mewah, sukses punya jabatan tinggi, sukses punya karir yang gemilang. Tentunya kalian semua mau kan untuk kayak begitu gitu kan. Banyak orang yang sukses tapi nggak bernilai. Kira-kira gimana sih maksudnya? Sebelumnya, untuk siapa sih pribadi yang bernilai itu? Pada dasarnya, kita menjadi pribadi yang bernilai ya untuk diri kita sendiri. Supaya kita punya value lebih dari orang lain. Supaya ada hal yang bisa dibanggakan dari diri kita sendiri. Agar kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi orang yang bernilai. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitaran kita. Lanjut. Kenapa sih harus jadi pribadi yang bernilai? Banyak orang yang sukses nggak punya kecerdasan emosi dan spiritual, sehingga dia nggak punya nilai yang berarti di mata orang. Kesuksesannya cuma buat dirinya doang. Kesuksesannya hanya berdampak untuk dirinya sendiri. Padahal jelas-jelas kita tahu dan kita paham, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Banyak orang sukses yang sibuk sehingga nggak sempat ngirawin keadaan di sekelilingnya. Sehingga kesuksesannya itu nggak bawa manfaat sama sekali untuk lingkungannya. Coba kalau dipikir lagi, kalau kita sukses tapi kita nggak bermanfaat, apa arti kesuksesan buat kalian? Sekarang saya akan berbagi. Kira-kira gimana sih cara jadi pribadi yang bernilai? Untuk jadi pribadi yang bernilai, saya punya beberapa poin kecil yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, gimana cara kita memperlakukan orang di bawah kita? Agar kita tahu karakter kita. Salah satu caranya adalah gimana cara kita memperlakukan orang di bawah kita. Orang yang punya sifat rendah hati dan gak membeda-bedakan sesama manusia adalah yang paling bernilai. Dia gak merasa sombong, meskipun kenyataannya dia punya semuanya. Yang kedua, sikap kita ketika sedang marah. Mengekspresikan marah itu enak dan mudah gitu. Apalagi kita ngikutin ego kita, yang kita nggak harus nggak enakan gitu kan. Kita harus pokoknya ego kita kalau misalnya kita marah ya marah aja gitu kan. Kita nggak peduli sama lingkungan sekitar kita gitu. Beda kalau misal kita mampu menahan kemarahan, apa yang harusnya kita luapkan, kita bisa lebih sabar gitu kan. Kalau kita punya kontrol emosi yang baik, itu mampu membuat lingkungan kita bilang tuh bahwa kita tuh bernilai gitu, karena kita bisa kontrol emosi kita gitu kan. Terus yang ketiga, cara kita menghargai waktu. Cara kita menilai lebih saat bisa menghargai waktu dengan baik. Kalau kita mampu melakukan berbagai aktivitas secara efektif dan efisien. Karena waktu itu sangat penting. Apalagi kita bisa manage waktu kita. Entah kita bisa manage untuk kerja gitu kan. Terus kita bisa manage hal-hal yang di rumah yang kita bisa lakuin positif ke lingkungan kita gitu kan. Terus yang keempat, perilaku dalam mengejar ambisi. Kita tuh nggak salah punya ambisi, dan ambisi orang-orang tuh beda-beda gitu kan. Tapi ada juga ambisi yang ngerugiin orang lain. Orang bakalan mudah nilai diri kita kalau kita ngelakuin sesuatu cuma untuk kepentingan pribadi gitu kan. Kan ada loh orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain gitu kan, tapi ada juga kebanyakan untuk melakukan ke dirinya sendiri gitu. Nah yang terakhir, nilai kejujuran dalam diri sendiri. Kita itu gampang banget
menemukan orang pandai, orang pintar itu gampang banget dan banyak di dunia ini. Tapi nggak semua orang itu jujur. Kalau kita punya prinsip kejujuran, meski sulit, tapi nilainya itu luar biasa. Makanya jadilah orang yang jujur, oke? Dan yang terakhir, cara untuk menjadi orang yang bernilai itu banyak sih. Tinggal gimana cara kita nanggepinnya dan gimana cara kita menyikapi untuk menjadi orang yang bervalue yang lebih tinggi dan bisa dihargai lebih oleh orang lain. Mungkin segitu aja. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.